Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dr. Andes Rohmat Kozin MAG, selaku Pelaksana Tugas Kepala SMA Negeri 1 Magelang. Yang kami hormati Wakil Kepala dan Bapak Ibu Guru Pembina SMA Negeri 1 Magelang, serta seluruh panitia dan peserta yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Christopher Imantaka dan rekan saya Ainaya Aska, sebagai MC pada acara hari ini, yaitu perhitungan suara calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Magelang 2024-2025.
Kami mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan perhitungan suara calon ketua OSIS pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, kami akan membacakan rangkaian acara perhitungan suara calon ketua OSIS 2024-2025. Rangkaian acara dalam perhitungan suara formatur calon ketua OSIS sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan ketua panitia, kemudian dilanjut sambutan kepala sekolah. Dilanjut dengan perhitungan suara, sambutan dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terpilih, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudari Naila Hana disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjut dengan sambutan oleh Saudari Nafisa Wafi selaku Ketua Panitia. Kepada Saudara Nafisa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Kozin selaku Kepala SMA Negeri 1 Magelang, yang kami hormati Bapak Ibu Waka dan Pembina, yang saya banggakan calon formatur calon Ketua OSIS 2024-2025, serta perwakilan OSIS MPK, perwakilan kelas, perwakilan SCC yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat berkumpul dalam acara perhitungan suara formatur calon ketua OSIS 2024-2025. Dalam perhitungan suara ini kami akan mendapatkan suara calon ketua OSIS 2024-2025 yang terbanyak. Semoga harapannya untuk calon ketua OSIS yang
terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nafisa atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Magelang. Kepada Bapak Rohmat Kozin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, salam hangat saya. Semangat pagi. Tetap pagi, luar biasa. Tetap semangat, semansa jaya. Jawab ya. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat dan jaya. Semangat pagi. Tetap semangat. Tepuk tangan. Ibu, Bapak Guru yang kami hormati dan putra-putriku semua yang saya banggakan. Detik ini setelah sholat Jumat dilakukan bagi yang menjalankan, dan ini ada pada Jumat, namanya harinya hari Jumat. Pemilihan ketua OSIS dilakukan. Para calon-calon ini baru dakdikdukder. Saya dipilih atau tidak. Tetapi semuanya saya sampaikan pesan dari Mbah Yin. Siapapun nanti yang terpilih, kita hormati. Kalau ini cewek, ya kita hormati. Kalau yang terpilih nanti cowok, juga kita hormati. Yang kurang nilainya, berikanlah selamat kepada yang mereka berlebih. Kebesaran jiwa dan hati dari para calon untuk mengucapkan selamat itu tandanya kedewasaan di dalam berdemokrasi. Demokrasi ini diangkat di dalam program P5 yang biasa disebut pada demokrasi genset. Jadi demokrasi genset itu bukan genset yang terus ditarik terus duduk terus ada nanti strumnya, bukan. Genset itu adalah generasi Z, generasi milenial. Di mana generasi milenial inilah yang menjadi harapan, yang menjadi tumpuan di masa-masa mendatang. Dari kelima ini, saat ini baru dilakukan pemilihan ketua OSIS. 10 tahun ke depan mungkin ia sudah akan ikut dalam kontestasi pemilihan wali kota. Dan di antara 5 ini nanti akan ada yang jadi wali kota. Karena apa? Karena sudah terlatih saat ini untuk berjiwa yang besar, berjiwa demokratis. Putra-putriku yang berbahagia dan yang saya banggakan. Ada bagi uang enggak ini? Money politik? Oh, enggak ada. Mau money politik dari mana Pak? Wong saya saja tidak punya uang gitu loh, yang ada di depan gitu loh.
Tidak adanya money politik inilah yang memberikan kesadaran bagi generasi muda untuk bisa menjalankan demokrasi ini adalah demokrasi yang utuh. Demokrasi yang tidak diciderai oleh uang, tapi adalah demokrasi yang sehat. Maka ke depan kalian sebagai generasi Z itulah yang akan menegakkan pilar-pilar demokrasi ini menjadi dalam sebuah kehidupan demokrasi yang sehat. Insya Allah kalian nanti memimpin karena sudah terlatih dengan integritas yang tinggi. Kalian sudah terlatih dengan kedewasaan berdemokrasi. Insya Allah kalian nanti akan menjadi negarawan-negarawan terpilih. Negarawan-negarawan yang diharapkan oleh para rakyat dan negarawan yang nanti akan tampil kepemimpinan yang adil. Insya Allah mampu. SMA 1 jaya. SMA 1 SMA 1 salam waras lawase. Semoga kalian semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat Kozin atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu perhitungan suara. Acara kami serahkan kepada moderator, kepada Saudari Naysila Zahra dan Saudara Dava Setia, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh MC kepada kami selaku moderator pada acara siang hari ini untuk membacakan rekapitulasi hasil Pemilos tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Magelang, Bapak Rohmat Kozin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina dan juga Wakil Kepala yang telah hadir menyempatkan waktunya dalam acara perhisu ini, serta panitia dan juga peserta perhitungan suara. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan saat pemilos tadi pagi. Baik, langsung saja bisa. Yang pertama dari kelas 10A, formatur nomor urut 1 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 21 suara dengan persentase 58,3%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3% dan yang tidak memilih sejumlah 0 suara. Baik, selanjutnya. Selanjutnya untuk kelas 10B, formatur nomor urut 1 mendapatkan 4 suara dengan persentase 8,7%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 18 suara dengan persentase 50%. Dan untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 9 suara dengan persentase 25%. Dari kelas 10C, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%.
Formatur nomor urut 4 mendapatkan 24 suara dengan persentase 66,7%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3% dan jumlah suara yang tidak memilih sejumlah 0 suara. Selanjutnya untuk kelas 10D diperoleh suara untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 19 suara dengan persentase 52,8%, dan untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 9 suara dengan persentase 25%, dengan persentase tidak memilih 0%. Selanjutnya untuk kelas 10E, formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 7 suara dengan persentase 19,4%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 15 suara dengan persentase 41,7%. Dan formatur nomor urut 5 mendapatkan 9 suara dengan persentase 25,0% dan jumlah yang tidak memilih sebanyak 1 suara. Baik, dilanjutkan dengan kelas 10F. Untuk formatur nomor urut pertama mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 10 suara dengan persentase 27,8%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 16 suara dengan persentase 44,4%, dan untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 5 suara dengan 13,9%, dan dengan persentase tidak memilih 1 suara dengan persentase 2,8%. Dari kelas 10G, formatur nomor urut 1 mendapatkan 0 suara. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 12 suara dengan persentase 33,3%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 20 suara dengan persentase 55,6% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0. Dilanjutkan dengan kelas 10I. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,2%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 10 suara dengan persentase 27,8%. Untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 14 suara dengan persentase 38,9%, dan dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 1 suara dengan persentase 2,8%. Dari kelas 10J, formatur nomor urut 1 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 17 suara dengan persentase 47,2%. Dan formatur nomor urut 5 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 3 suara. Dilanjutkan dengan kelas 10H. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan jumlah 5 suara dengan persentase 13,9%. Dan untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,1%.
Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 17 suara dengan persentase 47,2%. Dan untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Selanjutnya dari kelas 11A, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,1%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 19 suara dengan persentase 52,8%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 9 suara dengan persentase 25% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 12B dengan perolehan suara untuk 11B. Untuk perolehan suara, nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 10 suara dengan persentase 27,8%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 23 suara dengan persentase 63,9%. Dan juga untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8% dengan jumlah suara tidak memilih sebanyak 0 suara. Dari kelas 11C, formatur nomor urut 1 mendapatkan 0 suara. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,1%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 13 suara dengan persentase 36,1%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 13 suara dengan persentase 36,1%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7% dengan jumlah yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 11D. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 0 suara. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 10 suara dengan persentase 27,8%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 16 suara dengan persentase 44,4%. Untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Dan untuk jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 3 suara dengan persentase 8,3%. Kelas 11E, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 17 suara dengan persentase 47,2%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 9 suara dengan persentase 25%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 1 suara dengan persentase 2,8%. Dilanjutkan dengan kelas 11F. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,1%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 16 suara dengan persentase 41,7%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 11 suara dengan persentase 30,6%. Untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9% dan untuk jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Kelas 11G, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,7%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,6%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 13 suara dengan persentase 37,1%.
Formatur nomor urut 4 mendapatkan 11 suara dengan persentase 31,4%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 6 suara dengan persentase 17,1% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 11H. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,2%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 12 suara dengan persentase 33,3%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 11 suara dengan persentase 30,6%. Untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3% dan dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Kelas 11I, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 31 suara dengan persentase 86,1%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 0 suara dan dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 11C. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 7 suara dengan persentase 19,4%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 23 suara dengan persentase 63,9%. Untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6% dan dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Selanjutnya untuk kelas 12A, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 18 suara dengan persentase 50%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 5 suara dengan persentase 13,9% dengan jumlah suara tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 12B. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,9%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,9%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 11 suara dengan persentase 31,4%. Untuk formatur nomor urut 4 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,9%. Untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 7 suara dengan persentase 20% dan untuk yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Kelas 12C, formatur nomor urut 1 mendapatkan 0 suara. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,2%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 19 suara dengan persentase 52,8%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,6%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 7 suara dengan persentase 19,4% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 12D. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 7 suara dengan persentase 19,4%. Untuk formatur nomor urut 3 mendapatkan 7 suara dengan persentase 19,4%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 18 suara dengan persentase 50%
Dan untuk formatur nomor urut 5 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Dengan yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Kelas 12E, formatur nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dengan persentase 5,7%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,4%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,4%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 11 suara dengan persentase 31,4%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 14 suara dengan persentase 40% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjutkan dengan kelas 12F. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 0 suara, formatur nomor urut 2 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%, formatur nomor urut 3 mendapatkan 14 suara dengan persentase 38,9%, formatur nomor urut 4 mendapatkan 13 suara dengan persentase 36,7%, formatur nomor urut 5 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,1%, dan untuk yang tidak memilih sebanyak 2 suara dengan persentase 5,6%. Kelas 12G, formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 3 suara dengan persentase 8,3%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 11 suara dengan persentase 30,6%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 12 suara dengan persentase 33,3%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 9 suara dengan persentase 25% dengan jumlah yang tidak memilih sebanyak 0 suara. Dilanjut dengan kelas 12H. Untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Untuk formatur nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,8%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 19 suara dengan persentase 52,8%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 6 suara dengan persentase 16,7%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,2%, dan dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 1 suara dengan persentase 2,8%. 12I, formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,9%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 5 suara dengan persentase 14,3%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 17 suara dengan persentase 48,6%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 4 suara dengan persentase 11,4%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 7 suara dengan persentase 20% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 1 suara dengan persentase 2,9%. Untuk kelas 12C, formatur nomor urut 1 mendapatkan 1 suara dengan persentase 2,9%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 8 suara dengan persentase 22,9%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 7 suara dengan persentase 20%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 7 suara dengan persentase 20%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 11 suara dengan persentase 31,4%, dan untuk jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 1 suara dengan persentase 2,9%. Selanjutnya untuk rekapitulasi suara dari guru dan karyawan. Formatur nomor urut 1 mendapatkan 3 suara dengan persentase 3,4%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 15 suara dengan persentase 16,9%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 6 suara dengan persentase 6,7%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 10 suara dengan persentase 11,2%.
Formatur nomor urut 5 mendapatkan 33 suara dengan persentase 37,1% dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 22 suara dengan persentase 24,7%. Untuk total keseluruhan, untuk formatur nomor urut 1 mendapatkan 52 suara dengan persentase 4,3%. Formatur nomor urut 2 mendapatkan 143 suara dengan persentase 12,5%. Formatur nomor urut 3 mendapatkan 270 suara dengan persentase 25,2%. Formatur nomor urut 4 mendapatkan 432 suara dengan persentase 37,1%. Formatur nomor urut 5 mendapatkan 228 suara dengan persentase 19,6% dan dengan jumlah suara yang tidak memilih sebanyak 37 suara dengan persentase 32%. Sekian dari moderator, untuk acara kami serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS terpilih. Kepada Saudara Rishad dan Saudara Zaidan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Magelang, Bapak Dr. Andes Rohmat Khozin MAG, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula untuk melaksanakan perhitungan suara Pemilos 2024. Di sini saya yang terutama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dukungan dari teman-teman maupun Bapak Ibu Guru karena sudah mempercayakan suara dan pilihannya kepada saya. Saya tidak akan mengecewakan pilihan dan suara kalian. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa membawa OSIS SMA Negeri 1 Kota Magelang dan SMA Negeri 1 Kota Magelang ke arah yang lebih baik. Tak lupa juga saya akan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Panitia Pemilos 2024 yang telah melaksanakan Pemilos dengan sangat luar biasa. Harapan saya ke depannya semoga SMAN 1 Kota Magelang bisa menjadi SMAN yang terus berjalan dengan visi misi serta tujuan SMAN 1 Kota Magelang. Sekian, terima kasih sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Magelang dan para guru, karyawan serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Magelang saya terima kasih telah memilih saya dan mempercayakan saya pada Pemilos tahun ini. Saya akan terus berusaha untuk mengembangkan dan meneruskan OSIS SMA Negeri 1 Kota Magelang dan memperbaiki semua yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode sebelumnya. Kepada Saudara Dama dan Saudara Syahdan disilakan.
Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Rohmat Kozin, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina dan waka-waka yang berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Kemudian untuk adik-adik, teman-teman dan adik-adik semua yang saya banggakan, sebelumnya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekali telah hari ini salah satu bentuk demokrasi, kita bisa menjalankan demokrasi pemilihan ketua OSIS yang luar biasa sekali. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia MPK khususnya telah menerapkan sistem yang baik. Tercatat tadi kita bisa melihat simbol warna merah yang ada di grafik tersebut dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2 tahun sebelumnya jauh-jauh menurun. Ini menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kami ucapkan selamat kepada Risyad dan Zaidan sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Harapan kami untuk berikutnya kalian semua dapat menjalankan amanah dari Bapak Ibu Guru dan teruntuknya untuk teman-teman warga SMA Negeri 1 Kota Magelang. Harapan kami juga visi dan misi yang kalian sampaikan kemarin semoga bisa terwujud dengan baik, dan kami selaku masa jabatan sebelumnya kami percayakan hal itu. Selamat atas terpilihnya kalian. Kemudian untuk berikutnya yaitu kami juga ucapkan terima kasih kepada ICC dari tahun-tahun sebelumnya telah konsisten untuk menjadi bagian, menjadi partnership untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS ini berjalan dengan baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk dari kepanitiaan ICC. Mungkin itu saja harapan kami besar untuk kalian. Kami percayakan dan Semansa Jaya, Semansa Maju untuk selamanya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmat Kozin selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Magelang, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan Waka SMA Negeri 1 Kota Magelang. Mungkin sama seperti yang sudah disampaikan dengan Ketua OSIS ya. Untuk yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Ketua OSIS tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan ketua yang baru, yaitu selamat kepada Risyad Januardi dengan Zaidan. Semoga dengan terpilihnya Risyad dan Zaidan bisa memperbaiki kinerja yang sudah dilalui 1 tahun ke belakang dan bisa menjalankan visi misinya yang sudah dijanjikan kepada warga SMA 1 semuanya. Dan kami juga selaku masa jabatan 2023-2024 ingin mau mengucapkan mohon maaf apabila dalam kinerja kami 1 tahun ke belakang masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami juga mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Kami selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan baik dalam hal perkataan maupun perbuatan saat terselenggaranya acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan acara ini. Saya Ainaya Aska dan rekan saya Christopher Imandaka pamit undur diri. Make your choice to start a new adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin disilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Dimohon kepada Waka Bapak Ibu dan Bapak Ibu Pembina untuk tinggal
menunggu di sini untuk melakukan sesi foto bersama. Terima kasih.